Hai, ingin minum kelapa murni, namun tak mau repot untuk mengupasnya? Sabeni hadir untuk memudahkan para penggemar air kelapa dengan mudah. Kini tersedia kelapa yang sudah terkemas, tinggal colok bagian atas kelapa sudah bisa dinikmati. Dan tersedia juga kemasan botol, berikut isi kelapanya guys. Kami sudah hadir di swalayan terdekat. Sampai tadi abang lu ketangkep, abang lu yang jadi Di bawah. ada di bawah Sandra. di Sandra polisi ya kan. Polisi Sampai benar-benar lu ketemu. Jadi selama berapa hari itu abang lu Jadi gue nggak tahu sih ditangkapnya tuh dari kapan ya. Gue nggak tahu ya. pas dapat kabar aja Dapat gitu? kabar, abang lu udah Sandra. di bawah gini. Lu sempet kabur juga, sempet bawa handphone ya? Gue nggak bawa handphone. Terus? Udah pokoknya tuh media gue udah gue matiin semua, Facebook, Instagram apa segala macam. Gua udah matiin lah gitu. Lu dapet infonya? Gue dapet infonya tuh dikabarin. Jadi gue buka Facebook teman di pondok tuh ada yang bawa handphone. Pakai handphone dia. Pakai handphone dia, pakai Facebook dia. Iya. Gitu, pakai Facebook dia. Gue minta kabar yang tetangga gue gitu segala macam. Belum, abang lu udah dibawa gini. Oh, jadi lu nyari kabar bukan dikabarin? Jadi kabar gua gimana yang nggak tenang ya kan? Iya. Ya kan gua kasihan, ya gua mikir lah gimana sih keluarga gua di rumah gitu kan. Jadi tuh akhirnya gua putusin buat nyerahin diri, bilang ke kayaknya gini gitu kan. Udah siap. Ya udah. Tapi udah disuruh juga sama kayaknya udah siap gitu. Iya, terus dia bilang, "Ya udah ntar jam 12 ininya ke sini." Jam 12 ini. Iya, jam Nah, 12 itu siang. lu udah lu kan tadi kata ke situ buat belajar saya lihat. Iya. Lu udah bisa. Udah, gua bilang, gua yang tadinya gua Iya. kagak idep sholat ya, gua bukan kagak bisa ngaji sih ya. Iya. Maksudnya dikit-dikit bisa, cuman nggak bisa lah yang ngedalaminnya gitu kan. Jadi pas di situ tuh gua lancarin, itu gua tuh tidur selama di situ tuh 2 jam. Sehari. Sehari 2 jam. Iya. Cuma tidur 2 jam ya, karena satu kagak bisa tidur. Iya. Mikirin. Satu nggak bisa tidur, kedua juga gua sibuk jadi gua buat ngilangin stres, ya udah gua hafalin tuh Quran. Gua tetap dari ya tempur apa segala macem. Maksudnya gua minta ajarin tuh guru gua nih yang ngajarin gua nih, namanya kan kalau kiai mah ngajarinnya tuh ya pada waktunya lah. Iya. Gitu kan, nggak mungkin sampai pagi ngajarin gua doang kan, enggak kan. Jadi gua minta ajarin tuh sama anak yang segini nih, kecil. Gua bilang, "Tong ngajarin gua ya." Gitu. Ajarin gua. Jadi udah tuh gua nggak ada rasa gengsi, nggak ada apa ya, emang lihat gua perubahan gitu. Gitu kan. Makanya gua bilang tuh nama Ridho itu gua lahir kembali di situ. Jadi biar gimana pun ya itu tuh orang tua gua. Ya. Gitu. Itu orang tua gua yang lahirin dalam artian tuh lahirin kehidupan gua yang baru. Setelah keterpurukan lu tadi. Gitu. Nah, terus tadi kan kiainya bilang, "Ya udah, Ridho udah boleh pulang atau nyerahin diri." Tapi tunggu jam 12. Iya. Jam 12-nya itu gimana? Ada momen apa kejadian setelah jam 12? Kenapa harus jam 12? Kenapa harus jam 12? Gua nggak tahu itu. Jadi bilangnya begitu aja kan. Jadi Spontan kali. iya kan. Mau apa mungkin karena habis zuhur ya? Iya kan. Tanggung kali Tanggung sholat dulu gitu kan. Sholat. Sholat dulu gua. Iya. Jadi habis selesai sholat ya kan. Gua zikir ya kan. Zikir gua dikasih ijazah sama Buya. Tuh tiap hari, tiap malam gua selesai sholat tuh. Pokoknya 2 jam gua udah tuh, asal kagak bisa terbang dong itu gua ngejikir gua tasbih pada mental Emang dong. nggak gila ya? Terus tambah juga kapas. Terbang layang. Nggak pada mental dong itu gua zikir. Lu berapa lama di pesantren itu? Kurang lebih sih 10 atau 7 hari sih ya gua lupa. 7 sampai 10 hari? Iya. Kayak pesantren kilat dong, Iya, kayak lu sih. gua kayak pesantren kilat bulan puasa. Iya kan? Dikasih air kan tadi Iya. ya, kayak misalkan. Iya. Biar tenang lah gitu. Iya. Didoain. Doa. Karena emang lu niat-niat bener-bener belajar juga Iya, kan? Tulus ya kan. 7 hari, 10 hari. Udah tuh di situ pas habis diganti nama tuh kepala gua dibotakin. Terus pokoknya apa yang kegiatan di pondok tuh udah gua ikutin. Gua belajar ngabdi lah di situ. Iya. Gua ngabdi apapun udah gua sapuin pagi siang sore udah gua sapuin gitu kan. Jadi gua pengen bukan cuma sekedar pengen ngerasain gitu kan. Jadi gua bakal terbiasa nih pas di dalam pasti kayak gini gitu kan. Gitu. Ya udah akhirnya gua jam 12 tuh Iya. zuhur gitu. Polisi datang. Kisaran berapa ya? 20 apa berapa? Yang 3 apa 4 mobil sih. Ke tempat 2 itu? mobil. Iya. Pesantren itu datang.
Media ada nggak? Nggak ada, Tapi media nggak ada. Emang lu udah nyerahin diri atau Karena udah nyerahin diri, dibilang ini. jam 12 tuh. Oh, iya. Niat lu mau nyerahin diri. Terus kebetulan jam 12 itu ada polisi datang. Itu Ya, kan udah datangnya jam 12. Oh. Nah, Itu datangnya jam 12. kok bisa tahu? Iya. Karena kan dikabarin. Oh. Oh, dia ngabarin dia. Iya, Kayaknya. enggak, kayaknya ngabarin. Ah. Tapi polisinya tuh ngapa datangnya jam 12 pas ya? Jadi habis zuhur sih, bukan jam 12, maksudnya habis zuhur. Adalah jam 1, sekitar jam 1 mah ya kan, jam 1. Pas gua habis lagi zikir gitu. Nah, gua ngeliat tuh. Maksudnya aku ngintip kan, gua zikir sambil merem gitu kan, biar fokus lah gitu, biar bisa terbang gua. Banter. Ngapa nggak ngilang aja lu sekalian? Enggak sih, enggak. bukan. Tapi hilang nih, katanya ngilang Hilang. nih. Iya, makanya dengerin dulu, dengerin dulu. Oh, Dari iya. sini seru nih. Ajaib bin ajaib. Ini ya. Jadi pas polisi tuh nyariin tuh, jadi polisi tuh nyariin tuh lewat sekelibat depan gua set nyariin gitu kan. Jadi tuh Di situ pesantren tuh- itu digeledahin semua. Digeledahin semua. Dia nyari orang, ya kan dikira gua setan emang di situ. Enggak, tapi nggak izin lagi. Apa? Izin, Oh, izin udah izin ya kan. Udah langsung masuk. Kiainya pun santrinya pun sama nyariin gua. Nyariin gua tuh. Udah coba cari itu, sono kali gitu kan. Gitu tuh. Udah pas nyariin gitu, gua bilang, gua ngintip kan. Ah, tanggung lah dikit lagi. Gua bilang gitu, Masih zikir gitu kan, masih zikir tanggung, belum kelar kan, gua belum kelar. Pas udah kelar baru tuh gua bilang sama polisinya, "Pak, nih saya Ridho." Gitu. Lu pakai nama Ridho. Lu sendiri langsung ngomong, Iya, "Pak, Pak saya Ridho gitu kan. Ci dari mana aja gini. Polisinya langsung bilang kayak gitu. Kaget dong. Kaget gitu kan, dari mana gini. Ya udah nggak diperpanjang sama Lu polisinya, langsung ke bawah ke ruang tamu. Ruang tamu kiai. Bawa ke ruang tamu. Ngomong lah gini, kayaknya juga ngomong gini gitu kan. Gue juga ngomong sama kiainya. Iya. Maksudnya gue bilang apa sih ke kiainya? Apa putra Ridho mau boleh nggak pulang dari sini tuh mondok di sini lagi? Ya gue tuh mikirnya setelah gue udah dari lapas gitu kan, gue udah jadi sampah gitu segala macem. Nah, nggak ada yang mau terima gue gitu. Kecuali nanti harapan lu pesantren bakalan itu. mau ke situ lagi. Nah, terus kayaknya bilang, wah dengan senang hati gitu kan. Ridho mah santri AK gitu. Santri AK biar gimana pun mau Ridho dimanapun tetap santri AK. Tetap diakuin lah. Iya. Sedih lah gue gitu, nangis gue terus tuh. Pas gue mau dibawa, kayaknya ngomong, ini apa sih namanya, santri saya, perlakukannya sebagai santri. Iya. Jangan perlakukan dia sebagai Iya. narapidana gitu. Dia kan bilang gitu lah, lakukan saya sebagai santri, lakukan dia sebagai santri lah pokoknya. Jangan diborgol. Kayaknya Pesan kiai jangan Kiai diborgol. jangan diborgol. Itu yang ngadepin lu yang nangkap polisi busernya itu siapa aja ada? Ada Kapolsek, Kapolsek. rame lah, buser segala macam. Udah rame di situ. Jadi tuh yang ngobrol di dalam ada, yang ngajagain di luar ada. Bawa tembakan semua kali ya? Enggak sih, enggak ada. Oh, buser Maksudnya, mah. dan tembakannya tuh ya Imagine kan lah. itu kan di pesantren gitu kan. Ya jadi ya gua juga satu nyerahin diri ya kan. Jadi tulus dah ya. Jadi kiainya mungkin apa dari mana gitu punya inisiatif, udah jangan pakai beginian lah gitu. nggak perlu lah ibaratnya. Perlu. Nggak bakal kabur juga kan. Ya udah tuh habis itu gua dibawa Ya. di mobil. Pas di mobil apa sih Tetep namanya? diborgol lu. Tetep diborgol gua. Padahal kan kata kiai pesennya tadi jangan diborgol. Jangan diborgol. Tapi udah diain sama polisi. Iya, gue bilang. Terus ke apa sih nih polisinya bilang? Dia bilang, "Nih, sini borgol dulu, Pak. Kan tadi kata Kiai jangan diborgol." Udah, prosedurnya kayak begini. Udah, itu yang besar ya. Kata besarnya begitu. Ya udah kan, ngikutin kecekrek. Dor. Anjir. Itu satu. Ini merusak kali ya gitu Ya, kan. penyepit Ambil kali. lagi. Cerok. Dua. Do lagi kan. Satu lagi. Cerok. Do. Terus kata gue satu lagi. Gue bilang apa tuh? Kualat lu omongan kiai. Katanya jangan diborgol. Tapi yang gue yang satu lagi mah udah nurut ya. Hah? Udah ngiyain lah Iya, ibaratnya. udah biarin dia mau nggak bawa kabur. Percaya nggak percaya kan dalam hati Gua sendiri ya. iya gimana sih ya? Gue bilang iya. Biar gue bilang nggak percaya ya, gue kejadiannya begitu. Iya. Tapi lu ketawa tuh dalam Iya. hati, dalam hati ketawa. Iya, ya aneh, tapi nyata gitu kan. Iya. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya pas gue di polsek, gue lagi di jalan gitu kan, Iya. lagi di jalan. Lagi perjalanan nih. Perjalanan, lapar gak? Lapar.
makan nasi padang, kok nasi padang gua. Udah Nasi asik padang, kagak gua di borgol, masih pakai sarung, pakai baju koko, makan ya makan gitu. Kagak di borgol, kata gua nih. Interogasi. Interogasi Iya, belum. di inian itu di polsek. Polsek. Udah tuh pas ke polsek mana? gua dibawa ke Polsek Benteng. Polsek Benteng. Oh, yang nanganin itu Polsek Kota Benteng, Tangerang. Kota Tangerang. Ya kan, udah pas dia bilang kayak gitu. Udah kan. Nah, ternyata yang polisi itu tuh ada santrinya. Buya. Pesantren di situ. Sampai tuh kalau pagi tuh diteleponin, dia bilang dibawain nasi padang gua kalau pagi. Nih dok makan, nih Abi ngelaponin aja ini. Gitu. Abinya apa kiainya? Abinya. Ayo. Abinya nelpon. Abinya langsung gitu. Iya, ini santri saya nih gitu kan, santri Abi nih, awas nih kasih makan, awas. Gini sampai nelpon. Itu udah makan belum? Udah Abi. Iya bilang kalau polisinya galak bilang ya. Peduli banget ya. Iya. Tapi Polisi galak bilang. tapi posisi abang lu gimana tuh? Posisi abang gua di situ. Pas gua nyampe polsek, habis itu ada saksi, ya kan. Udah ada saksi tuh udah banyak lah tuh. udah ada saksi juga, ada yang Temen-temen ketangkep gua berarti ya? ketangkep di situ. Ci lu pernah ngapain? Tanya lu pernah ngapain? Lu ngomong gitu kan? Iya, gua nungguin lu, Bang. Ya kan gara-gara lu. Iya. Itu di polsek yang mungkin wajar lah namanya polisi. Iya, Nangkap pasti. iya. Jadi bonyok mah ada. Temen-temen berbonyok. Temen-temen gua pada bonyok, cuman enggak gua mah habis makan nasi padang. Jilu ngapain? Seolah-olah Pada bonyok gitu kan, pada bibir pada biru gitu kan, pada biru. Gua mah habis ngelap mulut pakai tisu habis makan. Ya kan, habis makan. Dia bilang ke gua, lu ngapain gitu? Nungguin lu, Bang. Orang kan gua pelaku tunggal kayak terakhir gitu kan. Iya. Nah, terus gua DBAP. Sebelum itu gua DBAP gini ternyata urat gitu kan. Ya jadi apa yang gua lakuin gua ceritain gitu kan. Gua ceritain gini segala macam. Ya udah akhirnya tuh yang saksi itu bebas satu-satu. Nah, terus yang satu lagi tuh ada itu yang gue bilang tadi pas kejadian tuh dia juga sama, yang ngebacok juga tuh yang ngelumpuhin pertama tuh. Itu korbannya yang dibawa. Ada korbannya beda bu, sebenarnya bukan gue juga sih. Jadi gue limpahin ke gue semua. Iya. Jadi biar sekalian lu juga punya merasa udah biar temen. Iya gitu kan. Gua aja lah gitu. Jadi gue udah legowo lah, hati gue udah ikhlas gitu kan, gue udah ikhlas. Jadi sekalian lah gitu kan, mau gue berapa tahun, gue nggak mikir sih mau gue 10 tahun, 20 tahun di dalam juga. Yang penting gue ikhlas dulu gitu kan. Ya ini pelajaran hidup gue gitu kan. Sampai dilimpahin ke apa namanya tadi kasus-kasus teman-teman lu, limpahin ke lu. Limpahin ke gue, jadi udah tuh ya kan, gue limpahin ke gue semua, dibilang ya udahlah, biar gimana juga, gue udah ikhlas gitu kan. Karena lu juga udah tulus ya. Iya udah pertama Ada tulus moral gitu juga kan. ya kan. Jadi lagi juga dia kasihan masih kelas 2 gitu kan. Masih panjang lah sekolahnya gitu kan. Ya gue mah ya udahlah, gue udah kelas 3 ya juga gue mau nggak mau gue juga bakal masuk gitu kan. Jadi lu udah nerusin sekolah lu. Gue bilang kayak gitu, udah nerusin gini-gini, orang tuanya juga mohon minta tolong ini segala macam ya gue tolongin. Ya udah. sampai sisa temen lu terakhir satu. Ya udah pokoknya udah tuh kasus dia tuh gue limpahin ke gue semua. Tuh abis dilimpahin gitu, gue bilang, weh inget-inget lu gue di dalam. Gak pesen. Jangan main pulang-pulang aja lu. Lu juga harus pulang balas budi. aja lu. Bukan balas budi, Iya. inget lah gue di dalam. Iya, Jadi, sebenarnya kan iya. waktu tawuran kan bareng-bareng. Iya, tengok-tengok lah gitu Iya. kan. Lah. Iya maksudnya. Lu besok masih bisa nongkrong. Iya, gue nongkrong di mana lu? Kamar mandi. Tapi abang lu nggak sempet dipukulin atau? Enggak, alhamdulillah enggak sih, enggak sampai dipukulin apa gimana. Yang salahnya gua bukan abang gua. Iya. Gitu. Temen lu mah wajar lah. Udah tuh habis DPAP segala macem, dibawa lah gua ke lapas. Iya. 7 hari gua di polsek. Jadi gua di polsek tuh bukan di Kegiatan lu di polsek itu ngapain tuh selama 7 hari? lu mau pakai diceritain. Jangan. Oh. Ntar orang pada mau masuk polsek. Lagi. Ya pokoknya itu ketemu sama-sama santrinya Abi lah. Iya gitu kan. Jadi gua mau di polsek nih. Enggak ditaruh di sel. Iya. Gua taruh di ruang kanit. Kalau malam main PS, gitu kan malam main PS. Selama nunggu Iya, panggilan. jadi gua sambil main PS nih begini nih. Tuh ngeliat tuh ada yang kena kasus Ada yang begal, masuk lagi. Iya, ada yang masuk, gitu kan dibawa ke ruang busuk, babuk gitu kan, disetrumin apa nih, para bonyok diikat. Gua sambil ngatin. Oh gitu ya, bilang gitu. Iya gua gitu, yang padahal gua juga sama tersangka. Iya. Ya kan, padahal gua juga tersangka, cuman gua masih bersih aja, pakai sarung apa segala macam. Gua ngantuk tinggal tidur, Pak, saya tidur dulu ya. Gitu, pintu tutup, ya kan AC nyalain, cekrek. Tidur di sofa.
Saya dia mau ngekos kali. Lu pakai sarung gitu. Pakai sarung gua. Kan biasa di beda-bedain. Iya, makanya kan tadinya mah kan kalau di polsek itu nggak boleh pakai celana panjang. Nggak boleh. Iya. Sarung apa lagi? Tangan Ya kan. celana Kalau panjang celana panjang mau digunting. Ya lu pernah masuk polsek berarti. Ngaku lu. Kalau di polsek Cuma lewat, Pak. iya. Nginep. Nginep doang. Ya Hotel. lumayan, Pak. Hotel berbintang gitu. Mendingan nginep di hotel. Biayanya lebih gede. Yang hidup di mana? Polis kali gua. Kalau Aeropolis tuh bisa 10 bulan, Pak. 10 bulan atau 3 jam. Sewa 3 tahun, Pak. 3 jam kali lu. Enggak, kalau dibandingin di Airpolis sama itu Rasanya, harganya 10 tahun. Rasanya juga sehari kalau suruh tersangka banget di polsek udah kayak sehari, udah kayak sebulan kali. Udah. Jadi gimana ya gua ngerasa udah 7 hari gua ke dibawa ke lapas. Ya dibilang ya Itu udah lewat pengadilan. belum. Jadi sambil nunggu proses pengajuan berkas ke pengadilan tuh polsek. Iya. Pengajuan berkas. Udah, gua kabur ke pos ke lapas. Sambil di iniin tuh sama yang satunya Abi. Dibilang ke lapas, "Ini saudara saya." Santrinya Abi. Iya, kata yang saudaranya Abi iya. tuh, sipir lapas Sipir. nih, saudara saya nih. Yang apa-apa. Langsung diakui saudara. Dikasih duit tuh, cok. Tuh gue dikasih duit. Terus buat beli rokok. Nah, udah tuh, pas gua masuk gerbang, gebret gitu kan, masuk Udah gerbang. wah. Tadinya tuh pas di mobil tuh gua dakdikduk, aduh habis ini gua pasang badan lah gua. Iya. Pasang badan nih gua di lapas nih gitu. Di sini gua enak-enakan, tadi Iya. lapas pasti gua diinjak-injak apa segala macem gua Udah nggak tahu beda kan. lagi lah ya. Udah lagi urusannya. Dibukain pintu tuh sama Bukan sipir. pintu, kreng, Wah, pintu wangi. bisa dibuka. Ini, Sekolahnya Juran. ini pintu yang gua kagak bisa keluar lagi. Iya. Awal mula. Ini pendaftaran diketok. sebenarnya. Iya, mau diketok-ketok berapa kali lu kagak dibuka-bukain kalau kasus lu belum kelar. Tapi kan itu sama ya kayak pesantren lah ya. Iya, makanya gue ceritain dulu nih. Gimana? Pas gue pertama masuk tuh, pas gue lihat, pas dibuka tuh, cih, pernah ada ayunan, perosotan. Gue bilang di paut kali. Gue kata mah paut gitu kan, di paut. Ya. Iya ada perosotan, ayunan apa segala macem, taman-taman gitu ya. Kata gue bilang, warna-warni lagi, udah kayak paut bener deh itu mah, merah kuning Indah, indah ya. Iya. Karena Iya. lu masuknya lapas anak. Lapas anak. Udah tuh gue bawa ke registrasi itu segala macem, wah gue pikir wah ini mah. Terus ketemu saat napi, pertama ketemu tuh napi tuh, ada namanya Krishna namanya. Dewa dong. Biru kalau nggak ada. Buset, itu mah beda lagi ceritanya. Udah digebukin. Buat anak kecil, ya segini gua nih gua ukur, segini gua banting, kelenger ini sama orang. Gua bilang gitu udah sombong, gua banting kelenger gitu. Udah mulai ada ancang-ancang. Iya, pas gua masuk registrasi, petugasnya pernah kagak ada tuh. Iya. Gua ditinggalkan sama polisnya tuh. Ah. Tinggal, badan gua dipukul, lu jangan batu-batu lu, gua badan gua kecil, kata dia begitu. Iya. Bener aja, tua, umurnya tua, udah punya anak rupanya mah. Iya, dia kecil doang, ya begitu kate, gimana sih? Iya dah. Orang. ya. Gua salah orang gua, Salah orang. salah mempertimbangkan diri gua. Karena sombong juga. Iya, gua tuh gua di bawah, ya kan, ke ruang KPP sampai ke belakang tuh. Wah, rupanya mah ini bukan taman kanak-kanak, ini mah neraka buat gua. Iya, neraka ini buat gua. Di sini lo baru nyadar. Iya, si gua di prank depannya doang, emang kan depannya doang, teman kanak-kanak indah gitu. Belakang napi, muka sampai ke tato tuh, sampai ke muka-muka. Ya kan? Iya. Udah ke muka-muka lah tuh, udah diliatin gua segala macem. Ya cuman Di situ lo dipukul. kagak, gua nggak dipukul di situ. Gua nggak dipukulin sih, apa segala macem, cuma sama sipir doang tuh sekali. Diketok kepala gua sama helm. Buset. Ya kan? KYT. Gara-gara Pada Hah? Honda. gara-gara Ya, gara-gara anaknya tuh anak veteran. Oh. Gitu, jadi ya mungkin anak cerita yang enggak gitu kan, cerita Berarti yang itu lu nyampe lapas itu berita sudah nyampe enggak. ke Iya lapas. pasti itu mah. Oh, ntar ada tangan baru nih. Tangan baru nih, gini kijang baru, bahasanya tuh Oh, kijang baru. kijang Baru. karena gitu. dagingnya Ya, gitulah pokoknya gitu, bahasa kijang baru, gue juga nggak tahu tuh kijang baru apa. Terus kijang baru tuh masuk, ternyata di sana ketemu teman-teman gue juga. Kata gue untungnya punya teman bandel nih begini. Gitu Wah, dimanapun tempatnya ada. Berarti itu bandel juga nggak rugi. Iya. Dalam hal positif. Iya. Sampai ke penjara ketemu. Ketemu temen tapi gue. jangan-jangan apa temen lu yang doain Bukan. Jadi pas gue lagi nyabutin rumput tuh lagi
ketemu tuh kan gue nyampe sono sore, yang orang tuh udah pada sket semua. Gue lagi nyambutin rumput, kayak gue kenal nih orang ya. Iya. Cuman gue masa temen gue masuk sih gitu. Iya, banyak. Dia kasus apaan ya kan gue nggak tahu. Terus dia ngeliatin gue juga. Heran tuh. Iya kan sambil duduk jalan nempok gue begini. Iu. Tompang, bukan di Cilu. Bilang Tompang, Ci Ibnu. Bilang, Cilu. iya, lu ngapain Pang? Kata dia gitu. Lah nanya ngapain? Tolol ya. Ngapain? Kata gue mau rekreasi gitu. Nyari skripsi. Tapi iya, aduh. Tapi lu masuk situ, lu berarti belum, biasanya kan orang-orang yang masuk gitu kan pasti dari keluarga atau temen atau diri sendiri nanyain lah di dalam. Biar di dalam tuh, oh ada dia nitip. Kagak sih, kalau keluarga gue mah nggak ada, malah Udah los aja, Los, pokoknya iya. jalanin aja lah. jalanin aja gitu. Paling teman-teman gue aja sih gitu ya. Nih nitip gue nih temen gue gitu. Paling teman-teman gue doang gitu. Ya kira ketemu temen lu. Iya. Ternyata tuh ada teman gue banyak sih di dalam, kayak si Yosa tuh. Nah si Yosa itu dia tuh apa sih namanya? Ya napinya para napi lah. Oh, dia tuh udah jadi Iya. misalnya jadi ketua G. Hmm. Apa mualim kalau dalam pesantren mah ya dia ustadznya. KM. KM. Iya, OSIS apa? udah jadi presiden ngono lah selalu gitu kan. Presiden lapas. Presiden lapas tuh. Temen gue tuh dia tuh kan. Gue pokoknya dipayain lah. Kalau kata bahasa Mansur mana dede manis. Wih. Jadi gue dede manis dia biarpun badan gue beruak gitu ya. Gue bilang gue dede manis. Manis dari mana? Hanya kecut. Ini gimana hari awal pertama lu masuk sel tuh? Pertama gue masuk sel sih gimana ya, shock sih gue. 3 hari gue gak makan. 3 hari gue gak makan. Sebab karenanya Ya makanannya begitu. apa? Nasi apa tuh? Nasi cadong. Nasi cadong. Jadi banyakan iya. batu daripada nasi. Buset, itu mah beras raskin lebih raskin lagi. Iya, bukan orang miskin lagi itu mah. Jadi beras pada jatuh gitu di tanah, tukang beras dipungutin. Dimasak itu kriuk gitu. Dimakan juga. Letus. Ada lauknya kan? Ada lauknya tuh. Iya gitu sih. Kagak pernah digoreng. Karena terus kayak sayur juga ya. Sayur bening gimana sih, kagak ada rasanya. Enggak pernah ada minyak. Iya, air tuang, kasih sayur, kagak pernah dikasih bumbu. Tuh guys, lu yang Heeh. suka makan pengen ngidam apa segala macam, bersyukur udah bisa makan nasi enak. Coba lu rasain. penjara. Iya. Nasi cadong gitu. Lu ngapain kayak? Jadi buat tuh pas gue mikir 3 hari, ya mau nggak mau gue harus makan. Iya. Inilah gitu. Menyelesaikan. Yang bukan, yang tadi gue nggak mensyukuri nikmat gitu. Yang tadinya gue di luar tuh gue makan ini gue nggak mau, makan ini nggak mau, pengen enak-enak gitu. Iya. Tapi di sini gue bersyukur sama nikmat gitu kan. Bosannya gue saking laparnya, makanan gak layak seperti apapun gue makan. Itu pelajaran hidup buat gue tuh. Lu makan juga tuh? Iya, jadi pelajaran hidup buat gua. Jadi pelajarannya gini, makan itu apa? Makanan yang enak itu bukan makanan yang mahal. Benar. Makanan yang enak itu ketika kita lapar. Mau makanan apapun rasanya enak. Gitu. Sampai tadi lu bersyukur tentang yang apa yang udah lu makan tadi kan? Nikmatnya makan saat ketika lu lapar di lapas. Ya, jadi gua mau kasih poin-poin aja sih gitu kan. Bahwasanya itu ya banyak sih pelajaran yang gua ambil gitu dari gua di lapas juga. Yang tadinya gimana ya? Hidup gua serba enak gitu kan. Serba taklid gitu kan, minta ini pengennya diturutin, minta itu pengennya diturutin gitu kan. Nah di sini gue berusaha gimana caranya gue bisa hidup. Gue pikir tuh. Di situ putusan dulu di penjara udah berapa tahun tuh? Gue belum diputus tuh. Belum sidang. Nah jadi pas dapet berapa bulan sidang gue, pas sidang gue 3 kali sidang, 4 kali sidang gue. 4 kali sidang, pas sidang putusan itu terakhir, gua pas ngeliat veteran di sebelah sana, borong badak, semua itu mah, Hadir semua. Hadir semua, veteran hadir. Temen-temen lu hadir juga. Temen-temen lu hadir pas ini. Kok dia bisa tahu ya? Itu, ya ada lah kan di berita masuk, masuk media gitu kan, masuk media karena kan pas sidang putusan itu sidang terbuka. Tadi kan sidang tertutup, nggak boleh. Iya, 4 sidang, 3 sidang itu tertutup, satunya Pas terakhir, pokoknya sidang terakhir doang. Terakhir, sidang terakhir. Jadi mungkin biar sekalian klarifikasi udah nggak ada bentrok antara veteran dan Pak CKL gitu ya. Jadi ini buat contoh nih dia terakhir angkatan dia. Itu datang semua nyaksiin gua gitu segala macam.
Gue sidang ketok palu hakim putus 5 tahun. Mau gue pingsan, pokoknya mau gue pingsan nangis gitu kan. Terus Yang gue bayangin tuh 5 tahun gimana nih di dalam, ya kan? Lu bayanginnya 5 tahun gue sekolah 3 tahun yang ngap, ya gitu kan? kalau kesannya lu gimana tuh waktu di dalam penjara pas lu udah mikir 5 tahun untuk sidang tuh hakim? Iya itu gue mikir. Yang tadinya pertama-tama tuh gue masih minta sama orang tua gitu kan. Gimana caranya lu muter otak di situ biar lu bisa hidup? Nah gitu. Jadi tuh gimana caranya pokoknya gue nggak menyusahin orang luar. Itu gimana caranya? Nah, lu kan di situ udah mungkin ya kan berdasarkan pengalaman mungkin ningkat kayak tadi kelas 1 lu nggak tahu celah, kelas 2 lu tahu celah, kelas 3 udah mulai jadi abang-abang sampai kan contohnya di penjara juga tuh yang di lapas. Oh iya, jadi tuh step by step sih, sama step by step gitu kan. Ya kepercayaan. Jadi kan, sampai lu percaya. jadi percayaan sipir ya. Iya, jadi kepercayaan sipir. Gua jadi di sana tuh Ada yang lu ubah ya kan, ada sistem sistem tatanan yang lu yang orang sangka apa namanya tuh kayak lapas itu neraka, lu iya, ubah. gua ubah. Yang tadinya tuh pas pertama temen gua masuk tuh, sekali orang masuk itu, Jotos sih. wah itu mah udah samsak udah itu. Jadi orang masuk tuh samsak hidup. Iya. Bahasa sono tuh samsak hidup nih. Itu kan. Jadi kalau ada orang yang ditato gitu kan, kita ditanya sama napi. Kasus lu apa? Kasus lo apa? Di tangan lu ditato nih. Gitu kan. Lu tato sakit gak? Sakit bang. Tusuk tuh sama garpu. Garet. Prak. Aduh, bener-bener sampai dalam gitu. Depan mata gua sekali itu. Jadi sampai ditimpa sama gas tabung yang 60 kilo tuh, yang biru. Berapa kilo sih itu? 40 kilo ya? 40 ya, 40 kilo. Ditimbang tuh, buak gitu. Ada lu. Bagaimana tuh gua bilang. Cuman pas gua mah kan karena gua ada temen deh, Iya, Makanya makanya udah ngerasain. ngerasain kayak gitu, makanya gua bersyukur gitu kan. Hidup dibilang hidup gua menderita. Ya, Apes, dibilang apes enggak apes banget gitu kan. Tapi dan apasan lu juga lu masih bisa bersyukur ya? Iya, jadi dibilang gua beruntung juga. Bagaimana gua masuk masuk siapa yang beruntung? Masuk lapas beruntung. Pokoknya sampai banyak tuh teman gue yang bilang ketika gue udah jadi orang di lapas, banyak yang bilang, "Bang, lu enak amat di lapas." Kalau lu amat di enak, lapas." tukeran aja nih. Iya, makanya gue bilang ya kan, ya udah kalau lu enak mau tukeran aja sama gue, embung gitu kan. Kata lu enak. Tapi Bang, selama lu di dalam tuh ya, kan anak STM tuh solidaritasnya tinggi. Iya. Sama lu di dalam tuh teman-teman lu masih peduli apa ada yang cuek? Iya, dari 1.000 misalkan gitu ya. Iya. Dari 1.000 temen gue tuh ya cuma berapa? 10% lah ya. gitu. Tapi masih ada yang ingat. Tapi ada sih yang inget. Yang pertama tuh gue sih yang paling kayak sultan lah. Siapa? Di lapas gua yang paling kayak sultan mah. Ya kan paling kayak sultan. Tiap hari dikunjung. Itu setiap kalau ada buka kunjungan tuh nama gua lagi. Tiap hari. Sehari berapa kali lu inget? Karena teman-teman gue STM datang ke sono pada nge-BM. Satu sekolah dibawain. Jadi masuk kan maksimal itu 5 orang. Jadi lu bayangin aja tuh dari 100 itu 5 orang tuh yang masuk. Berapa hari? Dihabisin. Iya makanya. Tapi Jadi boleh. kasih kunjungan tuh 10 menit. Oh, 10 menit 5 orang. 10 menit 5 orang keluar. Jadi udah tuh gua di situ duduk begini ya tuh. Terus teman gua lagi terus. Gitu ya. Sultan Iya. dalam penjara. Gua bilang sampai orang tuh napi tuh gede-gede ngeliat gua. Ini Iya orang, gitu. ini siapa Jadi sih? mikirnya tuh napi tuh berarti gua di luar bukan orang kusut. Iya. Iya. Siapa nih? Iya, di luar tuh gua bukan orang kusut. Jadi teman-temannya masih pada respect gitu kan sama gua segala macam. Ya gua juga gua ceritain ya kan. Cerita gua juga ya karena emang ngelindungin temen gua. Ya kan. Jadi gitu klarifikasi gua tuh bahwasannya gua ngelakuin kayak gitu karena buat nolongin temen gua juga. Iya, Sampai bokap gua tuh bilang sama gua kayak gitu dia. Gitu kan. Sampai bokap gua bilang, "Lu mentingin temen daripada keluarga lu sendiri." Tapi gimana teman banyak nggak bisa habis. Makanya mentingin temen gitu kan. Jadi apapun kalaupun jadi gue mikirnya begini nih temen gue dicolek ya gue nggak senang. Iya. Karena emang ya kita udah tiap hari kayak keluarga. Iya gue solid lah gitu kan sama temen mah ya insya Allah lah gitu kan solid gue sama temen biar kayak gimana pun gue nggak mau temen gue tuh dia apa-apain sama orang gitu kan. Iya. Ya gue bisa bantunya ya berarti kan tukang pukul lah dulu bilang pukul gitu. Jadi pasang kalau badan lah ya. iya lu pasang badan yang gue bisa ngebantunya kayak gitu ya kalau orang kaya mau kasih duit tuh Udah nggak banyak berantem. daripada berantem Sana gitu kan. minum.
makanya gue bukan orang kaya. Iya. Ini kan ya udah gue pakainya pakai fisik, ngilangin temen gue itu gitu. Terus waktu lu di penjara ada hal kejadian lucu nggak waktu di lapas? Kira-kira apa tuh? Lucu Yang mana lu banyak. ngebak banget. Yang paling gua nggak Sangka dong. iya, pertama masuk kucluk upacara hari Senin. Karena sono kan Oh, emang masuk lapas Senin. tuh, iya. Karena lapas anak ya. Lapas anak kan emang Ada. diprioritasin tuh sekolah. Ada sekolah. Tingkatannya pun ada. Tingkatannya pun ada dari SD, SMP, SMA. SMA, STM tuh, SMK. Ya kan? Gua upacara, gua masih jadi tahanan tuh. Pas gua keluar, Cih, pernah ada anak SD mana ini? Iya. Iya, ada anak SD. Pernah ada anak SD mana? Iya. Gua bilang, wah SD gede-gede amat ini. Aduh, lu lihat tuh gua upacara sambil ketawa, gua ngetawain hati gimana nggak ketawa gua. Ya kan ngeliat SD, tato di muka, kuping piercingan gitu, rambut gondrong begini. Ya kan, mata sampai ke mata-mata ditato. Sampai ke mata-mata ditato. Itu pakai seragam SD. Iya, seragam SD lo bilang dasi karet dipakai. Gila. Itu dia pede aja ya. Hah? Pede aja ya. Iya. Gimana aja. kewajiban juga. Ya gimana mau nggak mau. Anak pang gitu. Anak pang, jadi Ya. itu tuh anak pang. Anak pang itu pokoknya udah lucu bener gue itu dari situ. Nah kan Ketawa. lu kan sekolah nih otomatis putus setelah Iya. lu jadi tahanan. Iya. Di sana sekolah lu terusin Sekolah lagi, gue terusin lagi. Makanya itu gue bilang, gue sekolah di situ ijazahnya ijazah SMK 2. Dah, lu. Veteran. Itu kan musuh lu. Makanya pas gue balik, pas gue keluar, gue kasih tahu ijazah gue nih, panggil gue alumni lu. Gitu. Masih sama temen sombong. gua. Nih, gue alumni veteran, gitu kan. Bilang kayak gitu, ya gue juga kagak nyangka sih, gue bisa jadi dari gue dari swasta SMK PGRI 2 jadi SMK 2. Iya kan, jadi sekolah negeri ya rezeki nomplok. Iya kan, lu masuk daftar susah-susah, lu kalau begitu maling kotak amal aja masuk atas. Langsung diterima jadi SMK 2. Buat ijazah doang ya. Buat ijazah doang. Iya enggak? Iyalah. Iyalah, lu ngapain tes susah-susah lu? Iya buat kalian itu Iya. jalan otomatis. Itu orang dalam bener-bener di dalam. Itu namanya jalur dalam tuh, ada orang dalam bener-bener di lapas dalamnya. Ini Pang, lu kan 5 tahun nih ya kan. Heeh. Hukuman lu kan 5 tahun di dalam. Lu ngejalanin ya lumayan lah. Nggak kayak kita di luar. Tuh selama lu di dalam boleh lah lu ceritain lebih banyak lagi keluh kesah atau kegiatannya di sana biar nanti yang nonton juga biar lebih mikir lagi lah untuk berbuat yang Pelajaran. buat pelajaran. Biar sampai jangan masuk Jadi sel. sih, iya gimana ya? Poin gitu yang gue dapet Iya. dari lapas tuh, orang yang di dalam lapas itu nggak sepenuhnya salah, gitu kan? Nggak sepenuhnya salah. Contoh lah kasus begal, kasus maling. Gue nggak nyalahin karena dia malingnya, gue nyalahin keadaannya. Jadi dia kalau orang kaya nggak mungkin dia maling, Iya. ya kan? Jadi ketika lu gimana sih ya poinnya tuh, gue mikirnya pas di lapas tuh pelajaran banget nih gue dapet. Itu lu jangan ngedenger tanpa melihat, tapi lu juga jangan ngelihat tanpa ngedenger. Jadi apa yang lu lihat itu belum tentu lu yang denger, belum tentu apa yang lu denger gitu. Jadi apa yang lu denger juga belum tentu apa yang lu lihat. Gitu. Jadi lu denger nih dia gini nih, dia maling, dia gini. Tapi lu nggak ngeliat keadaannya gimana, kondisinya gimana, lu nggak ngeliat. Gitu kan? Pepet. Iya. Terus juga lu ngelihat nih, oh dia kayak gini. Cuman lu nggak tahu itu bener faktanya atau enggak. Kan gitu. Makanya itu pelajaran banget gitu. Yang mungkin nggak semua orang dapat gitu. Iya. Nggak semua orang dapat, banyak pelajaran dunia, pelajaran apa gitu kan di dalam tuh di lapas. Di dalam ya. Jadi makanya tuh di lapas itu gua setiap itu gua kembangin tuh religinya, agama yang gua kembangin tuh di Karena lapas emang tuh udah agama. niat lu tadinya. Iya, dari hijrah habis. lah gue kan. Maksudnya hijrah tuh yang nggak begitu hijrah juga sih. Maksudnya ya gue juga masih banyak kekurangan, masih banyak hilafnya, masih banyak dosanya gitu kan. Cuman tetap gimana pun tetap gue harus menjaga iman. Gitu. Di lapas juga yang dikuat tuh pertama apa? Agama. Sholat 5 waktu. Soalnya juga wajib. soalnya. Wajib di sono sholat. Yang tadinya tuh pas belum zaman gue tuh sholat itu pokoknya ya udah sholat enggak. Wah, jadi dulu tuh tutup dikunci kamar itu bahasanya kan di sana kan dikeong gitu kan. Iya. Dikeong dikunci kamar itu jam 3 habis asar. Pas gua udah zaman gua tuh ya kan, gua terapin sistem gini segala macam.
gue bikin pokoknya habis sisa Iya. subuh dibuka sholat pokoknya semuanya jamaah gitu kan. Berarti lu di situ juga ada pengaruhnya juga ya? Iya, Pengaruhnya baik. ya gimana ya? Ya makanya gue dipercaya kan karena ya emang gue di situ ya bukan cuma napi, gue juga ngatur napi gitu. Jadi tuh seminggu itu pengajian minimal 4 kali. Jadi gimana ya? Pokoknya tuh gue agamanya aja. Pokoknya tuh ya fokus ke agamanya. Pokoknya ngaji aja. Karena basic lu tadi sebelum lu masuk sel kan tadi lu udah niat lu pengen ketika lu udah masuk penjara lu udah bisa berubah lah dikit-dikit. Iya, tadinya tuh nggak ada ngerespon gitu. Nggak ada ngerespon, cuma gue 3 orang sama temen gue. Iya. Ya kan, ada temen gue bayar apa sih namanya muadzin gitu, muadzin al ajom langsung tarik ngajar ngaji itu, Anjir, gitu ya. kan di situ. Tukang ajang. Iya, jadi tuh dia tuh ngajar ngaji, gue sistem setoran gitu kan, apa berapa juz gitu kan, setoran tiap hari setoran ngaji. Awalnya gue 3 orang, terus gue ajak yang lain gitu kan ya, cuman nggak instan lah gitu kan, ngerubah orang itu nggak instan. Iya, nggak sekaligus. Iya, nggak sekaligus langsung pengen berubah. Karena kan hati sama pikiran orang Iya, kan beda gitu. Makanya satu sampai akhirnya semua ikut. Sampai yang pada ini ya sekalian kita ngedoktrin yang baik-baik gitu kan. Iya. Bosannya tuh udah gitu. Nggak ngebedain kasta, lu pembunuh atau lu Iya pencuri gitu. Udah ngerium bareng gitu. Iya, jadi udah lu lupain apa yang menjadi masa lalu gitu kan. Masa lalu kayak gini, udah lu lupain. Jadi ketika orang udah keluar dari penjara itu, dia tuh punya pikiran baru. Punya pikiran baru. Ya minimal pikiran baik lah. Bukannya makin buntu. Pikiran Berarti baik. di situ lu juga salah satu penggerak di situ ya? Iya. Untuk ngajak yang lain, jadi lu pengen baik nggak cuma buat diri sendiri? Bukan buat enggak lah, nggak cuma buat diri gua sendiri. Di situ berarti solidaritas lu ditumpahin juga ke dalam. Iya, jadi apa yang gue makan lah intinya, apa yang gue makan lu juga makan gitu. Iya. Jadi itulah sampai di lapas solidaritas gue tuh masih kuat gitu. Sampai di lapas. Gimana caranya walaupun lu kondisinya udah terdesak kayak kan udah hilang harapan tapi lu pengen munculin lagi gairah baru di dalam sel. Gitu. Akhirnya lu buka seperti pesantren. Iya, jadi Karena tuh yang lain metodenya tuh metode pesantren. Jadi berarti sekarang tuh banyak kegiatan ya? Banyak kegiatan. Masih jalan tapi Masih jalan. kegiatan. Ya kemarin sih gue info gitu kan. Oh. Iya, alhamdulillah sih masih jalan. Oh masih dapat info di Masih Dalam dapat. sel. Ya ada lah rantai-rantai gua, yang biasanya anak buah gua gitu. Kan dulu dia kepala kamar, apa mualim, Bukan kepala kamar sih gua di sana. Gua suruh tamping KPLP. tamping. Iya, jadi tamping KPLP tuh ya penggeraknya napi lah gitu. Kayak ibaratnya Karang Taruna lah ya. Iya, jadi Kayak semua komando tuh di sini gitu. kalau diceritain masih banyak ya, ya di dalam. Nah terakhir mungkin lu bisa ceritain atau kasih Pesan kesan untuk yang nonton nih, supaya mereka juga dapat pembelajaran. jangan sampai lah dia Cukup harus- dulu aja gitu. Iya, jangan sampai dia harus masuk dulu kayak lu baru tobat kayak sekarang. Iya, ya minimal kan dia yang dengar dari cerita Iya, gua juga bisa dari berubah cerita gitu. harusnya dia bisa Ini berubah. khusus apa ya diprioritasin untuk anak-anak STM, PCKL, veteran. Ini kan abang-abangan lu dulu. Abang-abangan lu Nih dulu. dia nih angkatan tahun 2016. Pokoknya terakhir putus tawuran yang paling parah itu yang menjatuhkan korban jiwa ya. Iya, Tahun stop lah. 2016. Nah, Sampai ada deklarasi damai. ini deklarasi damai di persidangan ya. Iya. Stop lah untuk jadi jago-jago lah. Iya. Semua pasti ada jago, ada ayamnya lah. Jadi gini, Cuma kayak yang jago cuma kayak ayam. Boleh lu Gimana boleh tuh? kasih pesan-pesan buat yang nonton. Jadi itu poinnya sih gitu aja kan gue bilang ya apa sih pembelajarannya tuh udahlah yang dulu mah kan yang kayak apa yang udah jadi masa lalu ya lu nggak bisa gitu kan, nggak bisa sesalin itu. Ya gue nyesel nih gue begini gitu kan, setiap orang itu jalannya berbeda. Ya itu udah jalan lu itu. Iya, setiap orang itu garis jalan itu berbeda-beda gitu kan. Sama kayak gue sama muka lu beda gitu kan. Beda. Ya tapi harus Iya, dijalanin. harus dijalanin tapi dengan tujuan yang sama. Iya. Gitu kan, harus tujuan. Ibadah ya. Iya. Intinya sih ke situ sih ya. Lebih ke apa sih namanya? Gak pengen di perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup itu jadi lu nggak usah ngejudge orang tuh. Ya, gue sih pernah mental juga sih ya. Maksudnya
pernah dihujat, wah dia mah sampah, dia mah gini, dia gini, banyak lah cacian makian gitu kan. Gue selama pas gue di dalam, apapun udah bebas. Sampai pun lu pulang ke rumah ya kan, mungkin tetangga lu Iya mungkin Sampai ada lah sekarang yang pun ya? iya yang enggak sih sekarang Sekarang mah mah ya, gitu. berarti Jadi udah berubah lah. iya makanya gue ngebuktiin gitu kan. Yang satu gue ngebuktiin dan gue juga ngelurusin pandangan dia tuh. Iya. Gitu. Bahwasan itu ini jalan gue gitu. Iya. Jalan gue tuh kayak gini, biar gimana pun ya udah jalanin. Gue mikir gitu sih. Iya, gue mikir gitu. Sampai akhirnya gue sampai di titik yang kayak gini gitu ya. Gue nggak bakal bisa di pesantren tanpa gue punya kasus kayak gini. Iya. Nggak bisa ketemu si Iya. Abi juga, Iya. nggak bisa ngerubah di dalam juga ya kan. Ya sekarang lo mikir aja, gue kalau misalkan gue nggak punya kasus kayak gini, mungkin nggak kalau gue bakal lebih parah dari ini. Bisa Bisa jadi. jadi. Iya Karena kan? emang nggak ada yang motivasi lu selain Iya. itu sendiri. Selain diri gue sendiri nggak bakal ada yang bisa merubah lo. Iya. Malah makin matang Gitu. kalau gitu ya. Ya cuman gue juga nggak sombong, ya gue berubah bukan karena diri gue sendiri, ya karena Allah gitu kan. Iya. Gitu. Takdirnya cuman seperti ini, jalannya seperti ini gitu kan. Ya kan? Ya gue nggak bisa menyalahkan apa yang udah terjadi. Pahit sih. Dari emang bener-bener terpuruk, lu hilang harapan, lu mau ngaduin diri lu ke tronton. Ya kan lu gila ya kan. Jangan disebutin itu. Ya kan nama orang putus asa ya Iya. kan. Tapi kan ada hikmahnya dari semua itu pembelajaran. Ya dari semua itu tuh pelajaran itu kayak gitu. Terus gue bilang juga ya kita ya bijak-bijak lah dalam berbicara, bijak-bijak dalam Perbuatan. mendengar, berbijak-bijak dalam melihat gitu. Jadi apa yang kita lihat itu jangan kita frekuensinya tuh dia tuh salah. Iya, siapa tahu nanti besoknya lu yang lebih salah. Iya, jadi ya gue sih percaya Allah sih maha menutupi segala aib sesuatu Iya. hambanya gitu. Kadang emang Karena emang- manusia sendiri yang bangga atas aibnya. Iya, ya gue sih Dia ya bikin kayak gini bukan karena gue bangga gitu kan. Gue bikin kayak gini bukan kayak bangga, gue bangga cuman gue sekedar ini cerita gue gitu. Ini cerita gue, ya minimal lu bisa ambil hikmahnya dari apa yang terjadi gitu kan, apa yang udah gue alamin. Ya karena ya lu juga nggak mungkin kalau gue misalkan nih, wah gue kasih tongpang lah gitu Iya. kan. Sampai ada anak kecil di kampungan gue tuh pas gue bilang ini dia tawuran. Panutan lu. Iya. Tompang nih. Iya gitu. Nah. Jadi tuh, gue jadi si tongpang, begitu. Atau gue ngeliat tuh, dari kecil gue ngajarin begini gitu. Tapi lu nggak ngajarin tuh ya? Gue gak ngajarin, jadi tuh pas gue namanya kecil udah pakai kedebong gitu kan. Gue jadi si tongpang, lu jadi korban. Gitu. Jadi main Anak kecil tawuran-tawuranan. Itu saking emang beritanya heboh Emang ya di heboh, kampung kita heboh, sendiri ya. iya. Juga. Sampai anak kecil juga tahu. Jadi juga buat yang nonton nih, Aduh. buat yang nonton nih kita bikin konten ya bukan buat kayak anak kecil tadi, bukan buat Ya maksudnya gue juga bukan Ya, sombong jangan. gitu kan. Ini Maksudnya- kita kan kita bikin konten ini karena emang kebetulan Iya. dia mau sendiri untuk diabadikan ceritanya di sini ya kan. Justru untuk- Sekaligus buat pelajaran ya. Iya, justru untuk lu buat mikir lagi lah kalau tawuran. Nggak ada gunanya sih. Iya, karena di tawuran kalau nggak lu yang kebacok ya Lu yang bacok. lu yang bacok. Intinya mau gitu sih, nggak. Ya sekarang gini, kalau nggak gue yang mati, lu yang mati. Iya. Gitu. Jadi ya gue salah, tapi nggak sepenuhnya gue salah. Gitu. Yang mati juga nggak sepenuhnya dia benar. Gitu kan. Iya. Iya, jadi ya udahlah gitu. Tinggalin hal-hal yang kayak gitu kan ya. Mari hidup lebih baru. Gitu. Iya. Keren ini. Iya. Teman-teman semuanya yang udah nonton dan mampir ke channel ini, jadi ini emang bener-bener dia tuh gimana ya, dengan tulus emang bener pengen diabadikan ceritanya di sini. Itu semua untuk pembelajaran kita semua, untuk adik-adik yang bakal terus-terusan nanti sekolah melanjutin. Mungkin nanti kan ada pembelajaran dari kakak ini ya kan, alumni kalian, bahwa apa yang dulu dilakuin kayak misalkan zaman-zaman kita lagi arogan, lagi panas-panasnya ya kan, namanya ABG kan, Kenakalan remaja. anak remaja, anak laki, selain cewek tawuran, tapi biasanya anak SMA tawuran gitu ya. Mungkin tawuran. Jadiin contoh lah bahwa memang hal tersebut itu memang benar-benar nggak ada gunanya. Nggak ada. Selain ya udah, kalau emang mau belajar tulus sekolah ya niatin belajar biar pintar bagian orang tua ataupun berkarya dengan hal tersebut, biar kita juga menjadi orang-orang yang positif seterusnya agar bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi pada intinya ya gitulah intinya. Ya gimana lah pokoknya. Terima kasih atas semuanya, terima kasih untuk Tumpang. Tumpang. Rido. Rido yang udah ganti nama.
Jadi begitu. Tadi mau ngerokoknya habis. Malu kita. Jadi pokoknya untuk semuanya terima kasih banget udah mampir ke sini dan mau mendengarkan klarifikasinya dia bahwa apa yang tadi dia sampaikan, yang apa yang lo lihat itu belum tentu, walaupun apa namanya penderang. Gimana sih tadi? Negatif. Gimana tadi? Belum Apa tentu yang negatif. lu denger itu ya belum tentu lu lihat. Iya. Nah, Jadi apa yang lu lihat juga belum tentu lu denger. dengar. Itu sih jadi poin tuh gitu Iya. kan, lu bungkus gitu kan, jadi lu biar nggak ngehujat orang dari apa yang lu denger atau dari apa yang lu lihat. Iya. Dan intinya tadi musuhnya veteran, sekarang dia jadi lulusan veteran. Dari sekolah masih Iya, kali. besok kalau ada reunian ajak gua. Pang, jangan lupa telepon. Buat anak-anak veteran juga yang punya cerita ya boleh lah. Cerita-cerita buat motivasi juga. Pokoknya itu aja intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagikan pengalaman ini untuk teman-teman kalian STM dan yang lain-lain sekolah agar kalian dapat pembelajaran positif dari pengalaman terpuruknya Tompang ini. Terima kasih. Thank you.